Bab 1512, Apa aku memanggil ayahku? Di alam semesta ini, selain dua penguasa super, keluarga Tian dan kekaisaran, sebenarnya ada tiga keluarga super, yaitu klan Taigu, keluarga Zhou, dan keluarga Wu. Klan Zhou memiliki hubungan baik dengan kekaisaran, sedangkan klan Wu memiliki hubungan baik dengan keluarga Tian. Adapun klan Taigu, klan ini netral dari awal sampai baru-baru ini, ketika mereka tiba-tiba memilih untuk berdiri di pihak keluarga Tian. Hasilnya, di medan perang bintang kaisar, keluarga Tian mulai menang. Setelah mengetahui hal ini, Sander Ye segera menyadari bahwa pemilik pena Tao mungkin akan mengambil tindakan terhadap klan Taigu. Tidak lama kemudian, Hedi Tian membawa Sander Ye ke klan Taigu. Klan kuno ini adalah ras kuno dengan sejarah panjang. Sebelum keluarga Tian, mereka pernah sangat mulia dan merupakan penguasa super. Akan tetapi, pada kemudian hari, bakat-bakat dalam klan tersebut menyusut dan perlahan-lahan mulai merosot, dan akhirnya diambil alih oleh kekaisaran dan keluarga Tian. Ini sebabnya mengapa mereka selama ini selalu bersikap netral, karena mereka pernah mulia. Bagaimana mungkin mereka rela menjadi rendahan terhadap yang lain? Berjalan keluar dari ruang dan waktu, apa yang terlihat adalah sekelompok istana kuno yang berdiri di antara langit dan bumi. Ada ratusan ribu jumlahnya, dan masing-masing sangat megah dan spektakuler. Reruntuhan kuno. Sander Ye dan Hedi Tian berjalan keluar, seorang lelaki tua muncul di depan mereka. Hedi Tian berkata, "Li Tua, apakah ketua klan ada di sini?" Orang tua itu berkata, "Ketua klan Hedi Tian, ketua klan sedang menemui tamu saat ini." Mendengar ini, wajah Sander Ye tiba-tiba menjadi muram. Pasti pemilik pena Tao. Wajah Hedi Tian juga berubah sedikit jelek. Dia tidak menyangka bahwa pemilik pena Tao benar-benar akan memulai dengan klan Taigu. Orang tua itu juga sedikit malu, ketua klan Hedi Tian. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari lautan kesadaran lelaki tua itu, dan lelaki tua itu buru-buru berkata, "Ketua klan Hedi Tian, ketua klan mempersilakan." Sambil berbicara, dia menghilang di kejauhan bersama Sander Ye dan Hedi Tian. Tak lama kemudian, Sander Ye dan Hedi Tian sampai di sebuah aula. Sander Ye bertemu dengan pemilik pena Tao, yang duduk di samping dan menatapnya sambil tersenyum. Pria parubaya yang memimpin adalah Kinto Taigu, ketua klan kuno. Di sampingnya berdiri seorang pemuda. Melihat Hedi Tian, Kinto Taigu perlahan berdiri dan berkata sambil tersenyum, "Saudara Hedi Tian." Hedi Tian tersenyum dan berkata, "Saudara Kinto." Kinto Taigu berkata, "Silakan duduk, kalian berdua." Sander Ye dan Hedi Tian duduk berhadapan dengan pemilik pena Tao. Pemilik pena Tao masih memiliki senyum tipis di wajahnya, seolah semuanya terkendali. Kinto Taigu langsung ke pokok permasalahan. Baru saja saudara Tao ini berkata bahwa dia dapat membantu klan Taigu aku membuka kitab Taigu, klan Taigu. Begitu kata-kata ini keluar, Hedi Tian langsung mengerutkan kening. Kitab Taigu. Ini adalah benda ilahi pertama dari klan Taigu. Itu bukan hanya benda ilahi, tetapi juga sebuah kitab yang penuh kekuatan magis. Selain itu, ia dikenal sebagai kekuatan ajaib nomor 1 di dunia. Itu adalah keberadaan yang paling mengerikan bagi klan Taigu. Kemunduran bertahap para klan Taigu dalam beberapa tahun terakhir juga terkait dengan hal ini. Karena setelah kematian leluhur kedua klan kuno, benda ini jatuh ke dalam keadaan tersegel dan tidak pernah terbangun lagi. Beruntunglah klan Taigu kaya raya dan berkuasa sehingga mereka mampu bertahan lama. Kalau tidak, mereka pasti sudah dimakan habis sejak lama. Kini, sang pemilik pena Tao berkata bahwa dia dapat membantu membuka kitab suci kuno ini. Mendengar kata-kata ini, hati Hedi Tian tenggelam ke dasar, karena dia tahu bahwa jika pemilik pena Tao membual, klan Taigu pasti tidak akan mampu menahan godaan ini. Setelah Kinto Taigu selesai berbicara, tatapannya langsung tertuju pada Sander Ye dan Hedi Tian.
Artinya sudah sangat jelas. Jika Sander Ye dan Hedi Tian tidak dapat menawarkan kondisi yang lebih baik, maka mereka, klan Taigu, harus memilih pemilik pena Tao. Sander Ye tiba-tiba berdiri. Begitu dia berdiri, pemilik pena Tao berkata, "Bodoh, jangan bilang kamu juga bisa membuka segel." Sander Ye mengabaikan saja si idiot ini. Dia menatap Kinto Taigu dan berkata, "Senior, anggota keluargaku juga seharusnya bisa membuka segelnya." Sial. Pemilik pena Tao menjadi marah. "Bodoh, keluargamu bisa membuka segel, lalu apa? Apa kamu lupa bahwa kamu tidak bisa memanggil keluargamu untuk saat ini?" Sander Ye meliriknya dengan tenang, "Kenapa kamu tergesa-gesa?" Pemilik pena Tao. Kinto Taigu sedikit penasaran, "Keluarga Tuan Muda." Sander Ye mengangguk, Kinto Taigu tersenyum dan berkata, "Sebelumnya aku mendengar bahwa Tuan Ye benar-benar dapat melawan Zanuji. Sejujurnya, awalnya aku tidak percaya, tetapi sekarang setelah aku melihatmu, aku menyadari bahwa aku masih meremehkan kekuatanmu. Kamu benar-benar dapat memadatkan tubuh dewa nyata virtual, itu sungguh tidak gampang." Tubuh dewa nyata virtual. Selain Kinto Taigu, mata pemuda itu tertuju pada Sander Ye. Ada rasa ingin tahu, sedikit keterkejutan, dan tentu saja lebih banyak keinginan untuk bertarung. Pemilik pena Tao menatap Sander Ye lekat-lekat tanpa berkata sepatah kata pun, dan tidak ada ekspresi terkejut di wajahnya. Sander Ye menatap sang pemilik pena Tao. Melihat dia tampak tenang dan tanpa rasa terkejut, hatinya tiba-tiba cemas, tetapi wajahnya tetap tidak berubah. Dia menatap Kinto Taigu dan tersenyum tipis, "Senior, sejujurnya, pemilik pena Tao ini berkata bahwa dia bisa membuka kitab Taigu keturunanmu. Aku yakin dia pasti bisa melakukannya." Mendengar ini, Kinto Taigu sedikit terkejut. Pemilik pena Tao menjadi waspada. Sander Ye melanjutkan, "Dan aku tidak memiliki kemampuan ini, tetapi anggota keluargaku pasti memilikinya. Jika kamu tidak terburu-buru, setelah masalah ini selesai, aku akan meminta anggota keluargaku untuk membantu klan Taigu untuk membuka benda ilahi itu. Bagaimana menurutmu? Tidak tahu malu?" Sang pemilik pena Tao mencibir, "Sander Ye, kamu benar-benar tidak tahu malu. Kamu selalu membawa anggota keluargamu. Di mana gengsimu?" Sander Ye meliriknya dengan tenang, "Bajingan Dao, apakah kamu ingin bersikap tidak tahu malu? Sudah berapa tahun kamu hidup? Baru berapa tahun aku hidup. Meskipun kekuatan Tao pemilik pena Tao disegel, ingatan orang ini tidak disegel." Pemilik pena Tao berkata, "Sander Ye, ayahmu berkata bahwa kita akan bertanding secara adil kali ini. Mengapa kamu memindahkan anggota keluargamu sesuka hati? Ada apa ini?" "Sander Ye, apa aku memanggil ayahku? Apakah aku memanggil ayahku?" Sang pemilik pena Tao berkata dengan marah, "Jangan main-main denganku." Sander Ye berkata, "Aku sedang membicarakan masalah ini di sini. Aku akan meminta keluarga aku untuk membantu klan Taigu untuk membuka segel kitab Taigu. Mengapa kamu tergesa-gesa?" Pemilik pena Tao menatap Sander Ye, dan Sander Ye balas menatapnya tanpa menunjukkan kelemahan apapun. Melihat kedua orang itu telah tidak sopan, Hedi Tian dan Kinto Taigu sedikit terkejut. Dendam macam apa yang dimiliki kedua orang ini? Pemilik pena Tao tiba-tiba tertawa dan berkata, "Kamu bermain seperti ini, bukan?" Sander Ye berkata dengan tenang, "Bajingan Dao, katakan saja aku telah melanggar aturan apa?" Sang pemilik pena Tao mengangguk, "Itu sungguh tidak melanggar aturan." Selagi dia berkata demikian, dia menoleh dan menatap Kinto Taigu yang berdiri di sampingnya. "Saudara Taigu, bawakan kitab Taigu dari klan Taigu milikmu kepadaku. Aku akan membantumu membukanya secara gratis. Aku tidak membutuhkan manfaat apapun dari warisan Taigu, dan aku tidak membutuhkanmu untuk berpihak." Mendengar ini, wajah Sander Ye menjadi geram. Kinto Taigu berdiri tanpa ragu-ragu,
merentangkan telapak tangannya, dan sebuah gulungan kuno perlahan melayang di depan pemilik pena Tao. Sang pemilik pena Tao mengambil gulungan itu. Dia sepertinya teringat sesuatu, menoleh untuk melihat Sander Ye di kejauhan, dan berkata sambil tersenyum, "Dasar bodoh, jangan bilang aku menindas yang lemah. Ayo, kamu yang menghancurkannya." Sambil berkata demikian, dia menyerahkan kitab Taigu itu kepada Sander Ye. Sander Ye terdiam. Pemilik pena Tao itu tertawa, "Tidak bisa, kan? Haha, Sander Ye, kalau kamu tidak bisa, katakan saja lebih awal, aku tidak akan menertawakanmu." Sander Ye mengabaikan pemilik pena Tao dan menatap Kinto Taigu. "Senior, meskipun aku tidak bisa memecahkan kitab Taigu, aku punya barang yang bagus di sini. Apakah kamu ingin melihat?" Sambil berbicara, dia merentangkan telapak tangannya, dan kitab mendobrak tembok perlahan terbang di depan Kinto Taigu. Sutra mendobrak tembok. Sutra mendobrak tembok yang lengkap. Benda ini ditulis oleh pria luar biasa dengan hasil kerja kerasnya sepanjang hidup. Bahkan pemilik pena Tao pun menginginkannya. Dia yakin bahwa buku luar biasa ini sama sekali tidak lebih buruk daripada kitab Taigu. Benar saja, saat Kinto Taigu melihat kitab mendobrak tembok ini, ekspresinya langsung berubah. "Dasar bodoh." Pemilik pena Tao tiba-tiba mencibir dan bertanya, "Apa ini punyamu?" "Sander Ye, jika ini bukan milikku, apakah mungkin ini milikmu? Aku menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk menulisnya." "Sial." Pemilik pena Tao berkata dengan marah, "Kamu bahkan lebih tidak tahu malu daripada ayahmu. Kamu masih berani mengatakan bahwa ini ditulis olehmu. Di mana gengismu? Di mana gengsimu?" Sander Ye berkata dengan tenang, "Urus saja urusanmu." Setiap orang. Kinto Taigu sedikit kewalahan saat ini. Kekayaan. Bagaimana kekayaan luar biasa seperti itu datang secara tiba-tiba? Tidak ada tanda sama sekali. Tentu saja, dia segera mengerti bahwa pemilik pena Tao membuka segel kitab Taigu secara gratis karena dia ingin klan kuno berutang budi padanya. Dia bilang itu gratis, tetapi jika dia benar-benar meminta klan kuno untuk membantunya nantinya, apakah mereka tidak akan membantunya? Sander Ye juga memahami kebenaran ini, jadi dia memberikan klan Taigu benda ilahi yang lebih kuat daripada kitab Taigu. Jika pemilik pena Tao meminta klan Taigu untuk membantu melawan keluarga Tian, akankah klan Taigu memiliki keberanian untuk membantu? Tentu saja, klan Taigu tidak diragukan lagi adalah pemenang terbesar. Kinto Taigu berkata dengan suara yang dalam, "Klan Taigu tetap netral." Dia hanya bisa memilih untuk tetap netral dan tidak membantu pihak manapun. Pemilik pena Tao memiliki ekspresi kosong di wajahnya. Tujuannya tidak tercapai, tetapi dia tetap harus membantu membuka kitab Taigu. Jika tidak membuka, maka akan menjadi musuh. Sander Ye mengangguk, "Lia." Saat dia berkata demikian, dia menatap Hedi Tian, "Senior, ayo pergi." Hedi Tian mengangguk, "Baik." Mereka berdua pergi secepat yang mereka katakan. Kinto Taigu menoleh menatap pemilik pena Tao, "Saudara Dao, ini." Pemilik pena Tao tersenyum dan berkata, "Tenang saja, aku secara alami akan melakukan apa yang aku janjikan pada klan Taigu. Aku akan melakukannya saat ini." Sambil berkata demikian, dia memandang kitab Taigu di depannya dan tertawa. Di luar, setelah Sander Ye meninggalkan reruntuhan Taigu, Hedi Tian tiba-tiba berhenti. Sander Ye menoleh ke arah Hedi Tian, dan Hedi Tian berkata, "Habisi dia." Tentu saja itu mengacu pada pemilik pena Tao. Seolah menyadari sesuatu, ekspresi Sander Ye tiba-tiba berubah. Dia datang sendirian, tidak, sial. Bersambung.